Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito Bersamo Kito Sehat edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan penyakit depresi ini. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Tadi kita sudah membahas dokter ya di segmen pertama dan segmen kedua. Sekarang kita akan lanjutkan ke slide PowerPoint. Oke, tadi ini sudah sangat paham ya tentang penyebabnya ya. Mungkin kita bisa lihat ke gejala sekarang. Jadi gejala depresi itu kita bagi menjadi dua kelompok besar nih. Ada gejala utama dan ada gejala tambahan. Gejala utama itu kan ini ada 3 nih. Gampangnya itu ada 3A singkatannya. Afek depresif, artinya wajahnya memang kelihatan sedih, ya, murung. Kemudian yang kedua adalah anhedonia, jadi dia kehilangan minat dan kesenangan. Apa sih misalnya hobinya, terus dia nggak suka lagi sekarang. Bahkan dia nggak pernah lagi ngelakuin itu. Sama anergik. Jadi nih orang capek terus padahal nggak kemana-mana nih. Padahal ngurung diri di kamar, tapi dia nggak punya tenaga. Seperti tidak bertulang belakang lah ya kelihatannya. Ya, jadi dia ada 3A, afek depresif, anhedonia, dan anergik gampangnya. Ditambah dengan gejala lainnya itu banyak. Nah, supaya gampang nih memahaminya, ini intinya adalah yang sifatnya itu turun semua. Pesimistis, berarti percaya diri menurun. Tidur, nggak bisa tidur, kualitas tidurnya menurun. Kemudian konsentrasi menurun. Merasa harga dirinya tidak ada lagi, menurun juga. Ya. Kemudian nafsu makannya nggak ada, menurun. Jadi intinya semua yang sifatnya gejala-gejala yang down, yang turun. Nah itu bisa masuk sebagai gejala tambahan di luar dari 3A tadi. Kalau 3A itu ibaratnya kayak itulah sih penanda khas dari depresif, harus ada 3A ini ya, minimalnya sih 2A sebenarnya ya, terserah lah yang mana antara yang afek depresif, anhedoni atau anergik gitu. Nah jadi ada gejala utama ditambah dengan gejala lain ya, nanti ini sama aja ya dengan tadi, barulah masuk kita ke klasifikasi. Yang penting kita udah paham dulu nih, ada utama ada tambahan. Nah gimana sih ngitungnya supaya kita tahu oh ini ringan, oh ini sedang, dan ini berat depresinya. Kan sering ya orang bilang, aku yang ringan sih depresinya, aku kata dokter depresinya berat gitu. Ada dasarnya tuh, kita lihat ya, utama sama yang lain. Tadi udah paham kan utama dengan yang lain. Kalau yang ringan sama sedang, utamanya cuma 2. Makanya aku bilang tadi minimal sih 2 untuk bisa dibilang depresif. Kalau udah berat, 3-tiganya ada. Afek depresif ada, anhedoni ada, anergik ada. Nah, gejala lainnya tinggal nambah satu-satu ya, biar gampang. Jadi 2+2, 2+3, 3+4. Oke, rumusnya seperti ini dokter? Ya, rumusnya. Jadi kita kayak belajar matematika ini dokter. Ya, pagi ini ya. Itu jadi 2+2, 2+3, 3+4. Gitu ya. Nah, itu klasifikasinya. Tapi ada pengecualian. Tadi kan udah paham nih harus 2 minggu. Gimana kalau pasiennya udah percobaan bunuh diri atau sudah terfikir untuk mengakhiri hidup, baru terfikir aja nih, baru 1 minggu dia memenuhi kriteria, memang 3A-nya ada semua, atau depresif ada, anhedoni ada, anergik ada, tapi baru 1 minggu, apakah bisa dibilang depresi? Jawabannya bisa. Jadi pengecualian pada kasus niat bunuh diri atau bahkan sudah pernah mencoba untuk bunuh diri, itu langsung disebut sebagai depresi berat, bahkan langsung grade-nya berat, gak usah lagi dihitung 22, 23 gitu, udah pasti berat. Walaupun baru cuma ada di pikiran, baru ada di pikiran mengakhiri hidup, gitu ya. Jadi itu pengecualian ya pada kasus. Jadi jangan heran nanti dia baru seminggu nih, tapi kata dokter udah ini, misalnya ketemu case ya di lapangannya, kata dokter di dokter kitonya harus ini 2 minggu, tapi pasien sebelah itu udah sempat nyayat tangan nih, tapi masih selamat ya. Terus dibilangnya depresi berat, ya bener. Karena pada kasus dia percobaan bunuh diri atau dia terfikir saja untuk mengakhiri hidup ya, sudah memenuhi kriteria utama tadi, ya udah itu langsung bahkan loncatnya ke berat. Dan bahkan banyak yang anak-anak muda dokter ya yang tidak berpikir panjang, masih sangat labil, tiba-tiba mikir ingin mengakhiri hidup gitu ya dokter ya. Iya betul sekali ya. Nah kalau fungsi itu gampang ya tadi ya, 3 aspek, interaksi sosial, kemudian perawatan diri, sama fungsi pekerjaan ya sehari-harinya ya.
Udah pasti ya, sebenarnya yang ringan tuh bukan baik ya, tetap terganggu. Tapi mungkin grade-nya tuh mungkin satu aspek aja. Cukup yang mungkin ya, kena. dokter ya. Iya, hanya satu aspek. Misalnya hanya dia kurang interaksi aja nih, tapi masih ke kantor. Cuma di kantor udah jadi pendiam. Dari orang ajak ngobrol banyakkan diam gitu. Itu kan tetap udah terganggu kan dari segi interaksi. Mungkin seperti itu, bukan berarti baik normal ya gitu. Oke. Nah, mungkin untuk diagnosisnya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh dokter Jenny. Silakan duduk dulu dokter. Artinya memang sebenarnya sangat variatif dan harus di screening lebih dalam gitu dokter, dan setiap orang kan sangat berbeda-beda gitu kalau kita lihat permasalahan yang dihadapi dokter ya. Iya, benar. Oke, berarti kalau seseorang nih mengalami dirinya merasa bahwa depresi apa enggak sih? Kira-kira gimana tuh langkah-langkahnya dokter harus dilakukan? Pertama kan udah pemirsa di rumah sudah tahu gejala-gejala awalnya ya. Nah, kalau memang udah ada gejala jangan self diagnose dulu, apalagi mencari obat sendiri di internet ya, karena obat itu bukan hanya masyarakat, dokter umum pun harus hati-hati memberikannya. Biasanya langsung kita konsulkan ke spesialis jiwa begitu. Sarannya jika udah ada mengalami gejala-gejala awal itu segera konsultasikan ke dokter. Begitu, nanti akan kita pilih-pilih apakah ini benar arahnya ke jiwa atau memang hanya gangguan mood sementara saja, apakah butuh penanganan lebih lanjut ataupun penanganan yang komprehensif begitu. Karena kasusnya ini bukan hanya pada individu sehat, bisa jadi dengan individu yang sudah ada penyakit sebelumnya juga bisa begitu. Makanya memang butuh penanganannya itu lebih lanjut dan lebih panjang begitu. Oke, terus kalau kita lihat misalkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita termasuk teman-teman mungkin yang tiba-tiba mengurung diri nih dokter, di kamar saja, nggak kemana-mana segala macam, itu kita sebagai orang lain tuh seperti apa dokter yang bisa kita lakukan gitu? Karena kan ngapain sih kamu kalau kita makin marahin kan takutnya makin malah mengganggu, itu seperti apa dokter? Oke, untuk memberi masukan terhadap satu individu kita berdasarkan kepribadiannya. Jadi pendekatan setiap individu itu berbeda begitu. Tidak bisa kita samaratakan. Baiknya memang diajak mengobrol, mengayomi begitu, tidak langsung dengan menghakimi. Karena semakin dihakimi, orang dengan depresi itu merasa semakin bersalah dirinya. Kemudian tekanannya bertambah dan merasa itu sebagai stresor juga ya dok ya, begitu. Bukannya kita memperingan, kadang malah memperberat. Ya apalagi ini kan beda generasi, beda cara mendidik dan lain sebagainya kan. Biasanya para orang tua ngasih tahu ke anak-anaknya atau ke kerabat-kerabatnya, gini aja kok pusing, gini aja kok udah stres, gini aja udah mau nyerah segala macam. Padahal kami dulu lebih sulit lagi segala macam. Itu sih orangnya jadi jauh lebih depresi atau seperti apa dokter sebenarnya kalau dihadapkan dengan hal-hal seperti itu? Nah ini kasus karena kita kebetulan baru melahirkan ya dok ya. Ini kasus ini banyak terjadi misalnya pada ibu-ibu yang baru melahirkan nih. Sebenarnya mereka itu paham, tahu ya. Kadang harusnya kamu gini itu bukannya malah membantu ya dok ya, malah memperberat. Nanti ada lagi namanya depresi postpartum. Itu salah satu jenis dari depresi juga. Jadi sebenarnya bukan hanya dalam individu yang tiba-tiba masalah harusnya melahirkan itu satu proses bahagia ya dok ya, tapi bisa berujung depresi postpartum juga, depresi juga jika seseorang tersebut beresiko, dan faktor utama itu salah satunya psikososial tadi. Begitu. Ada yang sanggup menghadapi stresornya, ada yang tidak. Begitu. Oke, jadi tidak bisa disamakan nih dokter ya, sekali lagi, karena juga antar generasi, beda cara mendidik, beda cara untuk bersikap dan lain sebagainya. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dokter ya. Iya, masalahnya banyak nggak bisa menyesuaikan gitu ya, jadi nggak paham, jadi dia tuh harus memaksakan cara dia ke orang lain gitu. Padahal tadi sudah saya sampaikan, setiap individu itu ada 4 yang hadir hari ini misalnya, 4-4-nya beda kepribadian. Sekali lagi tidak bisa kita paksakan bahwa cara kita yang terbaik, cara kita yang paling bagus dan diterapkan kepada setiap orang, tidak bisa dokter ya. Oke, semakin menarik kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kito Sehat.